Assalamualaikum Pak. Langsung aja ya Pak. Untuk yang bagian referensi, tadi saya belum nge-link dan ini sudah nge-link ke aplikasi Menly-nya di setiap referensi yang sudah saya cantumkan di draft tesisnya, dan ini aplikasi Menly-nya sudah saya konekkan Pak. Ini ya Pak. Nah, kemudian Pak lanjut yang di random forest. Nah, jadi kan random forest ini itu kan gabungan beberapa decision tree. Jadi untuk menentukan root node-nya itu dengan cara memilih entropi yang terbesar. Jadi ini rumusnya Pak. Ini dan ini. Nah, sebelumnya ini ada di bagian paper ini Pak. Nah, ini adalah rumus untuk mencari entropinya, di mana jumlah dari setiap peluang dari datasetnya per setiap atributnya. Dan ini Pak. Nah, kemudian dari referensi ini jurnal tentang shale gas reservoir based on metode random forest ini, saya juga menggunakan ini Pak. Referensi buku data mining ini Pak, sama satu lagi data mining aplikasi menggunakan MATLAB. Nah, di dalam buku ini ada sudah dijelaskan beberapa kriteria dalam pemilihan atribut. Nah, yang pertama itu entropi dari total dari semua atributnya. Nah, dan ini rumusnya ini sama aja Pak sama yang tadi saya tunjukin jurnalnya kan. Nah, kemudian nanti bakal dicari gen per tiap atribut yang dikurangin sama total atribut kelasnya, seperti itu Pak. Dan ini contohnya saya lihat di sini juga Pak, ada tata caranya dalam membangun sebuah tree pada random forest. Lanjut ya Pak. Kemudian yang tentang ini ya Pak, untuk yang akurasi presisi recall F1 score yang didapat dari conversion matrix ini, tadi kan cuman akurasi doang, ini udah saya tambahin per rumusnya presisi recall dan F1 score. Nah, ini tuh saya ngambil dari written yang sudah saya cantumkan juga sumbernya dari sini ya Pak. Ini sudah presisi recall F1 score juga udah saya tuliskan, tambahkan. Kemudian Pak, di bagian data kan saya kan menggunakan 3 jenis dataset ya, continue, nominal, dan ordinal. Jadi atribut itu kan sebagai alat ukur ya Pak ya. Nah, ini contoh yang weather quality ada terdiri dari 21 kolom dan jumlah record atau barisnya 7.999. Jadi Pak, yang di bagian weather quality terdiri dari 21 kolom dan terdiri dari baris 7.999. Nah, artinya dari kualitas air di suatu lingkungan perkotaan itu terdapat dengan jumlah sekitar 7.087 yang kualitas air ini baik atau bagus, dan sekitar 912 ini kualitas airnya telah tercemar. Nah, namun ketika bandingkan Pak dengan airline satisfaction ini, kepuasan pelanggan, jadi terdapat sekitar jumlah atributnya itu 25 dengan jumlah intensisnya. Nah, ini artinya kan 25 dikali baris yang totalnya ini 129.880.
dan yang terdiri dari 56.428 pelanggan yang merasa puas terhadap pelayanan maskapai dan sekitar 73.452 pelanggan yang merasakan ketidakpuasan atas pelayanan di maskapai tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan data struk ini pasti jauh lebih sedikit. Artinya karena baru memiliki 12 atribut dan 5.110. 12 dikali 5.110 dibandingkan dengan Airline Satisfaction yang memiliki atribut 25 atribut dan jumlah record atau barisnya itu sekitar 129.880. Karena memang makin besar size pixelnya, Pak, berarti kan semakin besar size file itu kan. Dan saya juga ngerunning Airline Satisfaction ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena apa? Karena dia 25 atribut kali 129.880. Nah, ini kan masih data aslinya, nominal sama ordinal ini. Ini bakal di one hot encoder lagi, nanti encoding di collab. Karena memang ada beberapa data yang dia karakteristik. Nah, contoh misalkan gender, customer type ya kan, terus yang type of travel dan sebagainya. Ini kan tidak bisa dikomputasikan. Artinya ini harus diubah dulu ke nilai yang biner ya, 1 dan 0. Dan ini kan otomatis menambah lagi size pixelnya. Male dan female ini berarti nambah 2 kolom ke samping. Begitu juga seterusnya disloyal dan loyal dengan menghapus kolom yang terakhir ini ketika diubah menjadi biner. Nah, seperti itu. Kemudian kan Pak, yang pertanyaan kenapa harus direduksi dengan PCA. Jadi ini salah satu acuan saya tadi karena sepertinya ada kekeliruan Pak. Jadi ini kan jurnalnya kan tentang mendeteksi ayam segar dan ayam yang terkontaminasi. Nah, ini dia menggunakan di dalam penelitiannya dia itu menggunakan feature extraction process. Nah, salah satunya kan PCA. Nah, namun di bagian metode ini dia menggunakan proses metode windowing. Nah, kemudian dengan ekstraksi fitur ini nantinya akan diterapkan di random forest ini gitu loh. Jadi random forest ini kan juga menurut Chen et al ini dapat baiklah prosesnya untuk dimensi data yang sangat yang tinggi gitu loh Pak. Nah, saya nanti evaluasi lagi di bagian PCA-nya Pak, karena setelah membaca dan di analisis kembali dari PCA-nya tadi mungkin bisa ditukar dari proses end components-nya Pak. Jadi tidak semuanya 5 components dipangkas untuk direduksi menjadi 5 PC, tetapi ada parameter tertentu kenapa saya membuat 5 PC. Nah, itu ini saya masih merevisi programnya Pak. Karena dari beberapa acuan jurnal sebenarnya random forest ini dapat bekerja dengan baik dengan adanya reduksi dimensi ini Pak, seperti itu.